Indonesia sendiri dari data Riskesdas tahun 2023 menyatakan bahwa sekitar 34% yang adult di atas usia 18 tahun itu sudah masuk ke hipertensi. Jadi, tahu batasan-batasannya, jangan kalap, jangan excuse, katakanlah misalnya ini lebaran, udah selesai puasa saya bisa makan apa aja. Hidup sehat, semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan semangat beraktivitas ya, meski tengah berpuasa. Pemirsa, makanan asin dan gurih memang terasa lezat dan sering membuat ketagihan. Namun, kondisi garam berlebihan dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Karena itu, penting mengetahui makanan apa saja yang mengandung garam tinggi. Berikut beberapa di antaranya. Makanan cepat saji seperti ayam goreng, kentang goreng, dan pizza umumnya mengandung garam tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering, risiko hipertensi pun meningkat. Makanan kaleng seperti sup, daging olahan, atau sarden juga mengandung garam tinggi. Garam ditambahkan sebagai pengawet agar makanan lebih tahan lama. Yang ketiga adalah produk olahan susu. Produk seperti keju dan mentega mengandung natrium cukup tinggi, karena itu konsumsinya perlu dibatasi. Terakhir adalah ikan asin. Ikan asin diawetkan dengan garam dalam jumlah besar. Konsumsi berlebihan dapat meningkatkan asupan natrium dan memicu hipertensi. Pemirsa, mengatur asupan garam merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama untuk mencegah risiko hipertensi. Pemirsa, berpuasa di bulan Ramadan sering menjadi kekhawatiran bagi penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Namun, selama kondisi tekanan darah terkontrol, puasa sebenarnya tetap dapat dijalani dengan aman. Tentunya dengan menerapkan pola hidup sehat atau mengikuti anjuran dokter. Lalu, bagaimana cara agar menjaga tekanan darah tetap stabil saat menjalani puasa di bulan Ramadan? Simak informasinya dalam program Hidup Sehat bersama Dr. Ekles dan Dr. Dika, spesialis penyakit dalam berikut ini. Berjumpa lagi di program kesayangan kita, yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit metabolik yang paling sering mungkin kita dengar, yaitu hipertensi. Nah, walaupun umum kita dengar, ini harus wajib diwaspadai karena dapat menimbulkan masalah yang kompleks bagi organ tubuh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah saat berpuasa tetap berbahaya? Saat ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Dr. Dika, spesialis penyakit dalam bersama pasien hipertensi Ibu Ita. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Dika, spesialis penyakit dalam, dan Ibu Ita. Nah, apa kabar dokter? Kabar baik, Dok. Sehat selalu ya? Sehat selalu, Dok. Ibu Ita gimana? Baik, Dok. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, kita masih membahas mengenai hipertensi. Nah ini kan salah satu penyakit metabolik yang sering kita dengar ya. Saya ke Ibu Ita dulu nih. Baik. Nah, sejak kapan diketahui menderita hipertensi, didiagnosa? Sejak umur 35 tahun. 35 tahun? Iya. Oke, jadi itu sekarang berapa, maaf? 50. Berarti 15 tahun yang lalu? Iya. Nah tuh, waktu itu gejala yang dirasakan seperti apa? Tanpa gejala kalau saya. Oh, Iya. Jadi tanpa gejala, Iya. terus kenapa tiba-tiba diketahui ada hipertensi? Karena waktu itu ada persalinan, umur 35 tahun. Di waktu persalinan itu tensi naik. Oke, Iya. jadi waktu persalinan diketahuilah Iya. menderita hipertensi. Nah, ini memang dokter sangat sering kayak gitu ya? Benar banget, Dok. Tidak ada gejala dan pada saat kita tensi, oh kok tiba-tiba naik ya? Yes, kalau kita ngomongin masalah hipertensi ini merupakan silent killer, Dok. Jadi angkanya sendiri cukup signifikan, yaitu sekitar 29% di seluruh dunia atau sekitar 1,5 miliar jiwa di dunia itu menderita hipertensi. Indonesia sendiri dari data Riskesdas tahun 2023 menyatakan bahwa sekitar 34% yang adult di atas usia 18 tahun itu sudah masuk ke hipertensi.
Dan memang gejalanya rata-rata memang seperti ini dok, silent killer. Kadang-kadang nggak ada gejala, jadi ketahuannya misalnya ketika medical check up ataupun ketika kondisi-kondisi misalnya seperti ibu tadi melahirkan, tensinya tinggi dan lain sebagainya. Setuju. Tapi justru itu yang harus diwaspadai. Yes, bener banget. Dan ini juga ya yang menarik dokter, walaupun tidak didiagnosa hipertensi, wajib ini ya kontrol tensi darah ya. Benar banget. Supaya untuk mencegah ya. Benar Setidaknya banget. seminggu berapa kali sih? Kalau saran saya sih setiap pagi, kalau semisal kita punya alat tensi di rumah, cek setiap pagi. Walaupun bukan hipertensi. Betul, walaupun bukan hipertensi, apalagi kalau semisal memiliki riwayat orang tua ataupun kerabat yang dengan hipertensi. Oke, nah ini nih pemirsa, jadi setiap hari disarankan wajib ditensi ya. Betul. Nah, ini ada fakta mitos yang beredar di masyarakat dokter. Berkaitan dengan Ibu Ita tadi, jangan makan garam. Nah, kalau saat berpuasa kan memang kita puasa kurang lebih 12-13 jam. Diperbolehkankah makan garam dan tidak menyebabkan hipertensi? Itu fakta atau mitos? Mitos. Jadi tetap saja namanya tetap puasa, ya meskipun kita tadi metabolic reset ketika kita puasa, tapi ketika kita konsumsi yang asin-asin, yang bergaram, tensi kita akan tetap tinggi. Jadi pada kondisi orang puasa ini mengalami dehidrasi relatif. Once kena garam yang sifatnya natrium itu menarik air dari ginjal, maka volume air yang ada di pembuluh darah atau intravaskular akan meningkat. Sehingga kadang-kadang yang nggak disadari orang-orang hipertensi ini tensinya akan naik. Nah ini yang sering keliru. Nah kita juga harus pahami bahwa garam itu sendiri memiliki batasan dok. Dari WHO sendiri merekomendasikan adalah 5 gram per harinya atau 2000 mg per harinya. Oke, berapa sendok ya? Itu 1 sendok teh. Oke. Nah kadang-kadang yang kita itu nggak sadar, Bu Ita juga nggak sadar, bukan 1 sendok tehnya, tapi hidden garamnya nih dok, hidden salt yang ada di cireng, di gorengan, kemudian ada di sambal atau saus botolan, itu yang juga tinggi natrium. Jadi kadang-kadang kita juga nggak sadar dan akhirnya berlebih dari batasannya. Setuju. Dan itu wajib diwaspadai ya. Jadi tidak ada alasan untuk karena saya berpuasa saya boleh makan garam. Betul. Justru itu yang harus diwaspadai. Itu yang harus diwaspadai. Oke pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya mengenai hipertensi saat berpuasa. Saksikan setelah yang satu ini. Dok, lagi jalan-jalan ya? Yes. Ada fakta mitos nih dok. Apa nih? Katanya bau ketiak cuma karena keringat, fakta atau mitos? Itu mitos. Memang pencetusnya keringat. Tapi sebenarnya penyebab bau tidak sedap itu karena bakteri. Jadi bakteri itu mengurai keringat yang ada di ketek atau ketiak. Jadilah aroma tidak sedap. Ini juga edukasi ke kalian. Sebenarnya ketiak itu tempat tumbuh bakteri yang ideal karena saking lembabnya. Itu perlu dijaga, perlu kasih deodoran yang antibakteri supaya bisa membasmi bakteri-bakteri yang ada di ketiak menyebabkan bau badan biasa. Itu tuh ada deo spray dari Dr. Eklas itu ampuh membunuh 99,8% pertama di Indonesia. Kalian boleh cek. Thank you dok. Ya. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama dengan Dr. Dika dan Ibu Ita di sini. Nah, saya ke Ibu Ita dulu nih. Kemarin kan didiagnosa hipertensi. Iya, betul. Berapa tuh katanya? 170 Wah. 170 per 110. 110. Iya, Kalau sebelumnya, belum pernah ditensi juga ya? belum. Nah, saat berpuasa ini gimana? Sekarang sudah 140 Per 90. 90 ya. Iya. Jadi tetap terkontrol Iya, ya. masih terkontrol. Berarti bagus ya, Dok ya? Jadi kalau misalnya kita ngomongin hipertensi sendiri, normalnya adalah di 120 per 80 dok. Ya. Jadi Ibu Ita dalam keadaan terkontrol ya, kurang lebih ya. Yes. Mungkin diturunin sedikit ya. Iya harus dong. Targetnya di bawah 130 per 80. Benar. Jadi target Ibu Ita di bawah 130 per 80. Itu biasanya diapain tuh? Kalau sudah minum obat, terus belum turun-turun, gimana tuh dok? Nah, yang pertama kita pasti kalau misalnya pengobatan hipertensi pada dasarnya adalah start low, go slow. Jadi kita menggunakan dosis yang terendah terlebih dahulu, kemudian kita bisa adjusting dengan naikkan dosis atau bisa menambahkan obat dengan berbagai macam obat hipertensi yang lainnya. Tapi selain itu kita juga harus jangan lupakan lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup. Jadi yang pertama tadi seperti dietnya, diet rendah garam harus masuk.
olahraga juga harus masuk, termasuk menurunkan berat badan. Oke, jadi di samping pengobatan, lifestyle juga harus diatur ya. Betul. Nah, Ke Bu Ita nih, gimana nih soal makan nih? Sebelum didiagnosa, setelah diagnosa ini sama aja atau gimana loh? Tuh sebelum didiagnosa hipertensi makan apa aja gitu? Beda dong, sebelum hipertensi makan apa aja kita makan. Tapi setelah didiagnosa hipertensi, kita jaga makannya. Jaga makan ya. Jadi akhirnya perubahan Iya, lifestyle. perubahan lifestyle-nya ada. Oke, terus tubuh rasa gimana tuh? Lebih sehat, lebih enak di tubuhnya. Nah, dokter, ini kan pemirsa di rumah sering banget nih melakukan ini nih. Saat sahur kan kita butuh makanan yang subset ya. Betul. Jadi kadang-kadang yang simple, siap cepat saji, gitu ya. masakan kalengan atau dalam kemasan. Nah, ini ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Katanya justru makanan yang siap saji ataupun kalengan ataupun dalam kemasan justru lebih berbahaya daripada kita menambahkan garam dalam makanan. Fakta atau mitos? Kebanyakan fakta, Dok. Fakta ya. Yes, jadi makanan-makanan yang berkaleng tadi, Dok, ternyata memang sodiumnya cukup banyak. Jadi sodium itu bukan cuman dalam berbagai macam bentuk ya, Dok ya. Mulai dari perasanya, perisanya, pewarnanya, itu ternyata komponen dari sodium semuanya. Inilah yang menyebabkan akhirnya hidden salt-nya di situ, Dok. Jadi kalau kita tadi udah ngomong batasnya adalah 5 gram per hari, kadang-kadang yang nggak disadari ini. Jadi makanan-makanan itu ternyata memang tinggi garam. Walaupun bukan hipertensi juga tidak dianjurkan kan? Kadang-kadang karena memang ketika kita merasa bahwa kita tidak hipertensi, konsumsi seperti itu akhirnya abuse, terlebih sekarang ultra processed food juga semudah itu untuk diakses, sehingga lama-kelamaan ini akan menjadi akumulasi. Jadi kita kadang-kadang nggak sadar, tapi ternyata kita sudah masuk hipertensi. Benar-benar. Dan ini bagian dari lifestyle ya? Betul. Gimana Ibu Ita? Sering nggak siap saji nih sahur? Kalau untuk siap saji jarang semenjak Hipertensi ya? Iya, semenjak Iya. hipertensi udah nggak pernah lagi makanan siap saji gitu, Siap saji. nggak pernah. Bagus dong ya. Jadi Iya. memang lifestyle, kesadaran untuk Iya. makan makanan sehat jadi lebih Iya. terjaga ya? Karena kita pengen sehat. Oke, setuju. Iya kan? Oke, Dokter Tika ada yang ingin ditanyakan ke Ibu Ita? Mungkin Nah, kadang-kadang nih ya, kalau semisal orang hipertensi itu kadang-kadang ketahuannya ketika tadi, Dok, sudah hipertensi emergensi. Atau misalnya hipertensi urgensi ketika tensinya udah di atas 180 ataupun diastolnya udah di atas 110. Nah, Bu Ita sendiri ada pengalaman nggak kalau misalnya tiba-tiba tensi ketahuan kok 200, 230 pusing begitu? Ada dok. 200 waktu itu karena tapi tanpa gejala tetap. Tanpa gejala ya? Tetap tanpa gejala udah 230 per 120 waktu itu. Kebanyakan, Dok. Jadi kalau misalnya pasien-pasien saya itu jatuhnya biasanya sudah masuk dalam kondisi misalnya tiba-tiba stroke ringan atau tiba-tiba misalnya pembengkakan jantung. Jadi ketahuannya misalnya jalan sedikit sudah ngongsrong, naik tangga udah nggak bisa, tidur harus dengan 2 bantal. Ibu mengalami gitu juga nggak? Tidak seperti itu, biasa aja. Pernah Tapi ada pembengkakan jantung. Sempet tekan jantung, ada pembengkakan jantung. Poinnya di situ, Dok. Jadi ketika dari EKG atau rekam jantung ataupun ketika kita lakukan USG jantung, kadang-kadang orang-orang yang tidak menyadari hipertensinya akan jatuh pada kondisi bengkak jantung. nah itu ini mungkin yang ditanyakan pemirsa. Ini bisa terjadi walaupun kita sudah terkontrol. Jadi kalau semisal terkontrol, Dok, lama-kelamaan pompanya ini lama-kelamaan tidak harus sampai melebar, Dok. Jadi kalau misalnya sudah terkontrol, pada dasarnya pembengkakan jantung ini sendiri juga bisa terkontrol. Oke, nah ini kan ada pertanyaan juga pemirsa di rumah dokter. Yes. Suka makan makanan yang asin, tapi gimana caranya supaya tetap terkontrol gitu? Jaga dosisnya ya? Betul. Atau ada tips lain dokter? Betul, jadi pada dasarnya kita memang harus mengetahui ingredients apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Ini yang paling basic. Jadi better memang prepare makanan kita. Meal prep itu saya selalu sarankan ke pasien-pasien saya. Termasuk dengan apapun kondimen-kondimen dan juga resep-resep yang tadi dimasukkan. Tahu batasan gula berapa, garam berapa, lemak berapa. Ini merupakan penting untuk menjaga kehidupan lebih sehat ke depannya. Setuju banget. Dan garam itu 1 sendok teh. 1 sendok teh, cukup 5 gram per hari. 5 gram per hari. Nah pemirsa, salah satu yang dianjurkan selain jaga makanan ya dokter ya, Bu Ita ya, jaga asupan garam adalah olahraga. Nah setelah yang satu ini kita akan olahraga bareng atau mungkin dokter Dika akan menganjurkan ya gerakan-gerakan dasar untuk apalagi pemirsa yang hipertensi. Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Dok, mau meeting ya? Ya. Sorry ganggu nih, ada Ya. fakta mitos, Dok. Katanya kulit merah itu selalu iritasi karena skincare, itu fakta atau mitos, Dok?
Kalau selalu itu mitos. Memang salah satu penyebabnya kulit merah adalah iritasi karena pakai produk atau skincare tertentu. Tapi ada juga yang lain, misalnya kena matahari. Kedua, karena mungkin alergi. Atau mungkin terakhir karena ada penyakit tertentu, misalnya rosacea. Jadi tidak selalu karena iritasi penggunaan skincare. Ayo, siapa yang selalu bermasalah dengan kulit merah? Komen-komen di bawah ini. Thank you, Dok. Ya. Oke pemirsa, kembali lagi Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, kita lagi olahraga bareng nih sama Bu Ita nih. Yes. Dr. Dika, ini kan kita wajib olahraga dong bagi Benar. penderita hipertensi walaupun saat puasa ya. Betul. Ini kan Bu Ita lagi treadmill ya. Ini salah satu olahraga yang dianjurkan atau gimana, Dok? Yes, kalau kita ngomongin masalah olahraga, dari WHO sendiri memang merekomendasikan 150 menit per minggunya, Dok. Jadi sifatnya adalah aerobik, termasuk treadmill, jalan santai, kemudian sepeda statis, brisk walk, dan lain sebagainya. Cuman ada yang harus tetap diingat, yaitu adalah strengthening training atau olahraga nabung otot. Itu yang direkomendasikan oleh WHO adalah 2 kali per minggu, Dok. Itu juga sudah di-adapt oleh Kemenkes juga. Nah, selain olahraga yang bersifat aerobik dan juga strengthening training, yang disarankan lagi untuk penderita-penderita hipertensi adalah olahraga yang bersifat joint mobility. Contoh, yoga, tai chi, dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal yang seperti itu, once kita lakukan secara rutin, maka tensi kita juga bisa turun. Oke. Nah, kayak Bu Ita nih, gimana Bu Ita? Olahraga juga kan tiap hari ya? Olahraga juga tiap hari. Treadmill Nggak juga tiap atau hari, gimana? seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya, weekend aja. Olahraga apa tuh? Jalan pagi Jalan biasa. pagi kayak treadmill kayak gini? Iya, begitu. Oke. Berapa lama tuh biasanya? Biasanya setengah 30 menit. 30 menit aja. Pada beberapa orang hipertensi, saya sarankan adalah olahraga yang tidak terlalu berimpact tinggi ke jantung. Jadi beberapa pasien saya misalnya yang sudah punya hipertensi lama, kemudian tidak pernah kontrol semisal, ketika main olahraga yang high impactful ke jantung, contoh badminton, tenis, kemudian sekarang yang lagi padel. Nah, ketika tidak dilakukan pemanasan yang baik, ketika tidak dilakukan kontrol hipertensi yang baik, maka tidak jarang pasien-pasien itu di lapangan tersebut jatuh pada kondisi serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Itu kan hal yang tidak ingin kita dapatkan ya, Dok ya. Jadi saran saya selalu adalah kontrol hipertensi, medical check up secara rutin, dan coba kenali diri kita sendiri juga Ini untuk step by olahraga. step ya, Step by step, betul. Oke dokter, ini gerakan kedua ya. Tadi kan kardio ya, Yes. treadmill. Nah ini seperti apa, Dok? Ini adalah olahraga strengthening training. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita nggak sempat ke gym bagi ibu-ibu ataupun bagi bapak-bapak di rumah, yuk kita mulai nabung otot dari sekarang. Bisa kita lakukan yang pertama dengan sit wall, Dok. Jadi sit wall itu kita satu langkah ke depan. Ibu bisa dipraktekkan? Ya. Ya, satu langkah ke depan, oke. Kemudian duduk turun sampai sininya lurus. Nah, ditahan sampai nanti tahun baru ya Bu ya. Tidak ya, jadi kita bisa lakukan tahan seperti ini 30 sampai 1 menit. Dilakukan 3 sampai 4 kali repetisi. Seperti itu Bu ya. 3 sampai 4 kali repetisi. Betul dong. Oke, gerakan yang berikutnya. Berdiri. Kalau semisal, kita pernah dengar nggak Dok? Kalau betis itu merupakan jantung kedua kita. Karena ternyata memang ketika darah kita kebanyakan memang adalah di vena. Dan darah kita mostly adalah di bagian bawah. Nah, betis, di mana adalah ada otot gastrocnemius dan juga otot soleus, itu merupakan jantung kedua. Dalam artian dia dapat memompa aliran balik dari bawah ke atas menuju jantung lebih bagus. Sehingga olahraga yang dapat menguatkan otot betis itu juga perlu dilakukan. Caranya seperti apa? Hadap ke belakang Ibu. Pegang, ya. Kemudian kita bisa jinjit. Jinjit calf raise. Tahan di atas 2 detik, turun. Naik lagi. Tahan 2 detik, turun. Naik lagi. Bisa dilakukan 50 sampai 100 kali.
pagi dan bisa diulang di malam juga. Oke. Gimana Bu? Bisa kan dilakukan ya? Bisa. Oke. Biasa melakukan ini gerakan seperti ini atau gimana? Belum pernah melakukan Belum pernah. gerakan itu, hanya jalan pagi aja. Jalan pagi aja. Iya. Berarti mulai besok ya? Iya. Mulai weekend ya. Mulai weekend. Setidaknya 2 gerakan tadi ya dokter ya? Yes, benar dok. Oke, nah ini kita kan akan memasuki Lebaran ya, merayakan Lebaran. Benar banget. Dan ini memang kita udah ketahui bersama ya dokter, kalau di rumah sakit after Lebaran itu banyak banget pasien yang Membeludak nih datang. pasiennya. Termasuk kasus hipertensi. Yes. Nah ke Ibu dulu, biasanya kebiasaan makan makanan Lebaran, terus setelah itu hipertensi gimana tuh Bu? Ya meningkat. Meningkat, benar. hipertensi. Kenapa? Makan Karena kita seenak-enaknya, sebanyak-banyak atau gimana? Kita makan yang kayak ketupat itu kan ada santan-santannya. Kalau kue kering kan ada keju, ada manis-manisnya, ya kan, ada asin-asinnya seperti Iya, itu. iya. Jadi meningkat tensinya jadi setelah Lebaran gitu. Oke, nah tips dari dokter gimana nih? Supaya tetap terkontrol, hipertensi tetap terkontrol, apalagi kan mau Lebaran nih. Betul. Jadi setelah Lebaran nggak meningkat nih, malah tetap terkontrol. Gimana dok? Oke, yang pertama jelas awasi apa yang masuk ke dalam mulut kita. Dari makanan tetap dan minuman tetap harus dikontrol. Jadi tahu batasan-batasannya, jangan kalap, jangan excuse, katakanlah misalnya ini Lebaran, udah selesai puasa saya bisa makan apa aja. Batasi makanan-makanan yang memang tinggi lemak, tinggi garam, dan juga tinggi gula. Kemudian yang kedua, tetap konsumsi obat hipertensi Bapak dan Ibu sekalian. Jangan skip, jangan karena misalnya ya sudah, saya sudah enak, happy, nggak ada gejala, nggak ada apapun, obat nggak dikonsumsi lagi. Kemudian yang ketiga, meskipun di kesibukan kita tadi menerima tamu dan bersilaturahmi, tetap luangkan untuk berolahraga. Ya, dan otomatis istirahat juga ya. Benar, dan Ya. tadi harus tetap istirahat. Ya, yang pasti jaga kondisi tubuh, lifestyle yang baik itu sangat penting di samping jaga makanan. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama, dok. Informasinya sangat bermanfaat. Ibu Ita, oke, tetap terkontrol. Baik. Dan jangan lupa olahraga ya. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Bye-bye. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.